Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini saya di sini mau membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah komputer bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mengarahkan tentang tugas yang pertama, yaitu SIM, SIA, dan peran komputer pada SIM dan SIA. Selanjutnya kita buka link yang pertama, yaitu setelah ada di Google Cendekia, kita mulai memasuki situs dengan memasukkan kata kunci yang pertama, yaitu SIM atau Sistem Informasi dan Manajemen. Nah, di sini sudah banyak artikel atau situs. Kalian pilih saja. Sini banyak ya, tapi saya mau pilih satu artikel, yaitu yang ini. Nah, setelah itu kita download artikel ini. Setelah sudah, kita kembali dan selanjutnya kita mencari SIA, informasi akuntansi. Di sini juga ada beberapa artikel tentang sistem informasi akuntansi, tetapi saya akan memilih satu, yaitu yang ini. Lalu kalian coba download, karena ini buat pegangan kita. Setelah sudah, kita kembali. Lalu selanjutnya kita mengunjungi buka linknya dulu. Nah, sini sudah tertera ya. Ini tuh buku materi komputer bisnis. Bisa kalian download buat pegangan kita. Kita download ya.
Nah, setelah sudah, kita kembali. Nah, selanjutnya setelah sudah menyelesaikan tugas yang pertama, kita lanjut tugas yang kedua, yaitu tentang saham. Saham itu apa sih? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Selanjutnya, segmen saham perusahaan nikel. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Yang selanjutnya, laporan keuangan 10 tahun. Nah, selanjutnya saya di sini mau mencari tentang laporan keuangan saham nikel 10 tahun terakhir. Nah, di sini saya mau pilih yang laporan keuangannya ini. Nah, di sini juga ada beberapa file. Kalian bebas mau pilih yang mana. Nah, selanjutnya tentang yang mempengaruhi saham naik turun. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dulu ya. Faktor eksternal terbagi beberapa faktor. Yang pertama, yang satu kondisi fundamental ekonomi makro. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, faktor panik. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Dan yang kedua itu faktor internal. Faktor internal juga ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor fundamental perusahaan. 2. Aksi korporasi perusahaan. 3. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Sekarang kita lanjut, yaitu jumlah daftar saham. Nah, di sini juga ada beberapa nama perusahaan dan kode sahamnya. Selanjutnya, istilah dalam saham. Yang pertama yaitu blue chip. Istilahnya di mana ini sebuah saham dari sebuah perusahaan besar yang sudah diakui secara nasional dan sudah memiliki kemapanan dalam finansial. Yang kedua, cut loss, yaitu memotong kerugian, yang dimana sebuah kerugian dari turunnya harga saham yang sudah dibeli. 3. IPO atau Initial Public Offering. Istilahnya Initial Public Offering yang biasanya disingkat IPO atau mempunyai arti yakni sebuah tawaran saham perdana kepada publik. Yang keempat, dividen. Dividen sebuah pendapatan yang diperoleh dari saham bersumberkan dari laba perusahaan yang berumur setahun. Yang kelima, capital gain. Sebuah pendapatan dari keuntungan berinvestasi saham di sebuah bursa efek Indonesia. Yang keenam, market capitalization. Istilahnya mempunyai arti kapitalisasi perusahaan. Market cap-nya akan melepas lembar saham dengan jumlah yang banyak serta harga saham tinggi. Yang ketujuh, ex-date, recording date, dan come date. Nah, di sini juga ada arti dari salah satunya. Yang pertama, come date.
Come date itu tanggal penentuan untuk mendapatkan dividen, yaitu investor. Yang kedua, ex date merupakan hari berakhirnya come date pemegang saham dan juga penerima dividen tidak terhitung. Yang ketiga, recording date yaitu tanggal pencatatan saat melakukan pasar tunai come date kepada. Yang kedelapan, cuan, istilahnya yaitu bahasa yang berasal dari Cina. Di Tiongkok Cina, para pedagang sering menggunakan istilah cuan ini. Yang kesembilan, LQ45. Ini merupakan sebuah singkatan dari saham, yaitu liquid dan 45. Singkatan tersebut memiliki maksud yakni sebuah transaksi yang ramai atau paling liquid di pasar modal yang termasuk dalam daftar 45 saham. Dan yang ke-10, private equity. Private equity merupakan sebuah perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pengelola dana besar dari investor. Yang ke-11, fee trading memiliki nama lain yakni surat berharga lainnya atau biaya transaksi saham. Dan selanjutnya, perbedaan nabung di bank dan di saham. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses, yaitu perbedaannya menabung dan investasi yang pertama terletak pada kemudahan dalam mengakses. Dengan menabung, kamu bisa mengakses uangmu kapanpun dan dimanapun. Risiko dan bunga. Bicara soal risiko, menabung bisa dikatakan punya risiko yang sangat kecil karena sistem keamanan yang sudah cukup canggih dan tentu saja terpercaya. Selanjutnya yang nomor 3, bentuk atau produk. Perbedaan menabung dan investasi selanjutnya ada di bentuk atau di produknya. Tabungan pada umumnya berupa uang yang disimpan di bank sebagai tabungan atau deposito, sedangkan dalam investasi terdapat beberapa jenis produk. Yang keempat, fungsi. Apabila kita ingin memiliki alokasi dana cadangan, tabungan merupakan pilihan yang tepat karena dapat kita gunakan sewaktu-waktu, sementara investasi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dari hasil pengembangan aset yang kita miliki. Yang kelima, kemudahan akses dalam simpanan. Menyimpan uang di bank atau menabung secara rutin lebih sederhana dibandingkan investasi. Saat menyimpan atau menabung, kamu mungkin hanya perlu memindahkan uang tersebut ke bank atau meminta bank untuk melakukan pendebatan secara langsung dari tabungan. Nah, selanjutnya kelemahan investasi. Ini kelemahannya sebagai contoh untuk jenis investasi saham. Ada risiko yang ditanggung apabila perusahaan tempat kita menginvestasikan modal mengalami kebangkrutan. Perlu pengetahuan khusus juga dalam mengelola manajemen risiko dalam bermain saham. Kalau menabung, contohnya ketika mengambil uang di mesin ATM, maksimal uang yang dapat kita tarik sekitar Rp 5-10 juta saja. Setelah materi 1, 2, kita lanjut tugas yang ketiga, yaitu tentang buat akun di RTI Stockbit dan NeoHots. Aplikasi Stockbit, RTI dan NeoHots. Kita mulai yang Stockbit dulu. Jika kalian belum masuk, kita terlebih dahulu menunya. Nah, di sini bebas kalian mau daftar lewat Google, Facebook, email.
Nah, setelah itu kalian pilih selanjutnya. Lalu klik password. Lalu kita Nah, sekarang sudah didaftarkan. Selanjutnya, di sini mendaftar aplikasi RTI Pushnes. Pilih register ya. Sini bebas kalian. Nah, kita masukkan email. Nah, kita pilih yes. Nah, sekarang sudah terdaftar. Kita kembali. Nah, begitu ya cara mendaftarnya, dan sekarang sudah selesai ya. Tugas yang pertama, kedua, dan tiga sudah saya sampaikan dan beri arahan, dan saya tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.